Salam saudara-saudara, jumpa lagi dalam pelayanan mimbar GKMI Eklesia pada hari Minggu ini. Saudara-saudara, kita akan berdoa meminta pencerahan, pengarahan, serta pimpinan dari Roh Kudus sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur apabila Engkau terus-menerus memberikan sabdamu kepada kami. Sabdamu itu yang menguatkan kami, menjadi tuntunan setiap langkah hidup kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau bekerja di dalam diri kami dengan kuasa-Mu, untuk mengubahkan hidup kami dan memberikan petunjuk-Mu bagi hidup kami, supaya kami menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu. Kami boleh menjadi murid Kristus yang sejati, dan kami boleh berbuah lebat di dalam buah-buah roh yang bisa berdampak bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Dan biarlah Tuhan memberkati kami, supaya kami benar-benar Engkau buka mata hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Apa yang Tuhan hendak tegurkan, Tuhan katakan, boleh kami benar-benar dengar dengan jernih melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur menyerahkan firman Tuhan ini. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini terambil dari surat 1 Petrus pasal yang kelima ayat 6 sampai 8. Surat 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, mendengarkan firman Tuhan. Terlebih lagi bagi saudara dan saya yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari dengan nyata. Haleluya. Saudara, tema hari ini yaitu orang Kristen yang waspada dan bertahan. Orang Kristen yang waspada dan bertahan. Saudara-saudara, hari-hari ini setelah kita sudah melewati pandemi yang begitu sulit, kita kembali memasuki tahun baru, tahun 2023, tentunya dengan semangat yang baru. Tetapi satu hal ada dalam pikiran kita, tidak ada lagi zona aman, tidak ada lagi zona nyaman. Semua memberikan analisis, prediksi, perkiraan, bahkan ramalan, mengatakan tahun ini adalah tahun yang buruk, penuh tantangan, penuh hambatan, dan resesi di mana-mana. Oke, biarlah mereka mengatakan seperti itu, tetapi kita sebagai orang yang beriman menganggap semua perkataan itu sebagai sarana bagi kita untuk menjadi orang Kristen yang waspada dan bertahan. Seorang komandan Pas Pampres diwawancarai di sebuah televisi mengatakan prinsip yang sangat penting bagi pasukan pengawal presiden. Apa itu? Tidak ada kata aman. Tidak ada situasi aman. Tidak ada situasi nyaman. Semuanya harus waspada dan siap-siap. Di mana orang berpikir semuanya aman-nyaman, disitulah justru ancaman keamanan itu bisa muncul. Hal senada juga diungkapkan oleh Komandan Densus 88 anti teror, mengatakan bahwa kita tidak boleh merasa diri semuanya aman, tidak boleh merasakan semuanya nyaman. Semuanya itu harus siap-siap, karena serangan itu bisa datang dari mana saja, kapan saja, dari mana-mana. Oleh karena itu, daripada menganggap aman, nyaman, situasinya terkendali, lebih baik semuanya itu harus waspada, harus siap-siap. Dan kalau ada serangan, di situ kita siap untuk bertahan. Kewaspadaan adalah awal dari kesiapan di dalam bertahan. Saudara, kesukaran saat ini
sangatlah dekat dengan hal-hal yang kita alami sehari-hari. Setelah kita melewati situasi pandemi COVID-19 yang sangat tidak mudah kita hadapi, salah satu hal yang menyulitkan itu adalah adanya dampak-dampak teknologi. Banyak dampak teknologi, tentunya teknologi itu dibuat dengan sebuah tujuan yang baik. Setahu saya berbagai macam aplikasi itu dibuat dengan tujuan-tujuan yang sangat baik. Misalnya Facebook itu diciptakan untuk membuat koneksi keterhubungan satu orang dengan yang lain, sahabat lama dengan sahabat yang sudah lama tidak bertemu bisa terkoneksi, saudara yang jauh dari saudara bisa terkoneksi melalui Facebook. Tetapi ada hal-hal yang tidak baik yang ikut mengekor Facebook itu. Tetapi pada prinsipnya setiap teknologi itu diciptakan untuk kebaikan, kemudahan, kenyamanan, dan keluhuran manusia. Satu hal yang tidak diundang tetapi selalu ikut di dalam berteknologi itu adalah hoak. Saudara-saudara, hoak ini benar-benar tidak sembarangan. Bisa memakan korban. Jadi seperti kita ketahui perkembangan teknologi itu memang banyak memberikan keuntungan yang luar biasa. Antara lain dengan begitu mudahnya kita itu bisa mengakses segala informasi dan peristiwa yang up to date hari ini juga di mana saja dan tanpa susah payah kita bisa mengakses sekali klik dengan jari, maka informasi itu banyak kita dapatkan. Tapi justru di sisi yang lain kemudian itu juga berdampak bagi mudahnya informasi-informasi yang menyesatkan yang bisa dengan mudah tersebar dan sangat sulit untuk ditarik kembali. Ya coba bayangkan ya saudara-saudara, selama 1 tahun ya antara tahun 2020 sampai tahun 2021 itu ada 1470 hoak berkaitan dengan pandemi. Itu baru jumlah hoaknya saudara-saudara. 1470 selama setahun itu. Itu baru jumlah hoaknya, belum yang nyebarin. Belum yang suka, komen, macam-macam. Saudara-saudara, semua sekali diposting, sekali disemburkan, susah untuk ditarik, susah untuk dikendalikan. Dan hoak itu benar-benar kejam, bisa memakan korban. Ini harus diwaspadai saudara-saudara. Harus diwaspadai dan kita harus mengakui bahwa di masa yang sulit dan penuh dengan tekanan, selalu saja ada berita yang justru memperburuk situasi orang-orang Kristen. Ada berita yang menyesatkan yang disebarkan dan dianggap sebagai kebenaran. Banyak orang lalu mengalami ketakutan, bahkan depresi, stres, dengan angka penyebaran yang begitu luar biasa, lalu mengikuti anjuran-anjuran berita hoak itu yang membahayakan kesehatan dan banyak memakan korban. Banyak orang menjadi kehilangan kewaspadaan untuk mencermati apa yang sebenarnya terjadi dan membuat kita itu semakin sulit untuk bertahan. Mari saudara-saudara kita memperhatikan bacaan hari ini. Dalam bacaan hari ini, melalui surat Petrus kita diingatkan oleh Tuhan Yesus bahwa Yesus memberitakan di tengah situasi hari ini, Dia tengah memberitakan tentang cara mengatasi kekhawatiran dan menggugah kewaspadaan. Kewaspadaan dari segala hal yang bisa meruntuhkan sistem pertahanan iman kita. Jadi kalau kita itu tidak hati-hati, kita bisa runtuh. Apa yang runtuh? Yaitu sistem pertahanan iman itu. Serangan itu bisa datang dari mana saja. Bisa datang dari barang yang kita miliki atau harta apapun itu. Sekalinya orang mendapatkan uang banyak, orang itu lupa diri, tidak bisa mengendalikan diri, menggunakan uang itu tanpa ukuran dan aturan lalu mencelakakan dirinya. Nah, orang itu digoda, dihancurkan melalui uangnya. Ada orang yang dapat ujian atau godaan
melalui jabatannya. Ketika orang itu jabatannya biasa, dia rendah hati. Tetapi jabatannya ketika naik tinggi, melambung tinggi, justru dia merendahkan orang lain. Nah, orang itu diserang melalui sisi jabatan itu. Bisa juga dari diri sendiri, orang yang selalu merasa insecure. Intinya saudara-saudara, ujian dan cobaan itu sumbernya, serangannya itu dari berbagai macam sumber. Dan kita harus waspada, termasuk sumber serangan itu berasal dari kuasa gelap atau si iblis. Seperti yang diperingatkan Rasul Petrus kepada jemaatnya. Di ayat 6 dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi saudara-saudara, orang Kristen yang waspada dan bertahan itu, orang itu pasti memiliki sikap hati, mentalitas batin, yaitu rendah hati, humble. Selalu orang ini merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dengan sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan, orang itu secara langsung menyerahkan totalitas hidupnya di hadapan Tuhan. Kalau orang itu rendah hati, orang ini menyerahkan apa yang dia miliki kepada Tuhan. Entah itu usahanya, entah itu keuangannya, entah itu pasangannya, entah itu anak-anaknya, entah itu pendidikan anaknya, entah itu keluarganya, keharmonisan, komunikasi suami istri. Kalau orang itu punya sikap hati yang rendah hati, humble, maka orang itu menyerahkan secara totalitas hidupnya itu di hadapan Tuhan. Disitulah dengan rasa berserah itu, kita itu diingatkan untuk selalu waspada. Kita ini orang lemah, yang kuat itu adalah Tuhan. Kita ini posisinya harus merendahkan diri, biarlah Tuhan yang meninggikan diri. Kita ini ciptaan yang rapuh, insecure, fragile, begitu saudara-saudara. Ketika kita menyadari itu menjadi orang yang rendah hati, di saat yang sama kita mengundang Tuhan untuk melindungi kita, mengangkat kita, meninggikan kita. Disitulah terletak sikap waspada yang sesungguhnya. Kewaspadaan itu harus disertai dengan kerendahan hati. Tuhan akan membalas orang-orang yang rendah hati itu dengan apa saja. Ini janjinya. Dia akan meninggikan pada waktunya. Jadi orang yang rendah hati itu diuji oleh waktu. Orang yang rendah hati itu tidak situasional. Tidak mut-mutan. Tidak ada kalender yang mengatur dan membatasi. Tetapi orang yang rendah hati itu diuji dengan waktu. Ada prosesnya. Maka Tuhan di sini mengatakan orang yang rendah hati itu akan ditinggikan pada waktunya. Jadi orang yang bertahan di dalam rendah hati itu akan ditinggikan oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara, orang yang berbahagia saat ini, saudara, siapapun saudara yang mendengarkan kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun, Tuhan ingin mengatakan kalau kalian itu rendah hati, bertahanlah menjadi orang yang rendah hati. Kita harus waspada supaya tidak jatuh di dalam tinggi hati. Dan di situ Tuhan berjanji akan meninggikan kita dan saudara yang rendah hati pada waktunya. Waktunya siapa? Waktunya Tuhan. Peran kita terus-menerus menjadi orang yang rendah hati. Kerendahan hati itu selalu diiringi dengan namanya penyerahan. Maka di sini ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara-saudara, sekalipun dunia ini dilanda resesi begitu ya, tetapi ingat, Tuhanlah yang memelihara engkau. Kita sebagai orang-orang Kristen, apakah kita itu nihil, steril dari rasa khawatir? Enggak. Rasa khawatir itu manusiawi, tergantung kita bagaimana mengolah rasa khawatir itu. Kalau orang itu merasa ragu dan khawatir, di situ kita harus berserah kepada Tuhan, supaya Tuhan merubahkan kekhawatiran, keraguan kita menjadi sebuah keyakinan. Kalau kita seakan-akan berjejak di atas pasir yang goyang, bisa menenggelamkan kita.
Tetapi di dalam penyerahan itu kita berharap Tuhan akan membuat kaki kita itu berjejak di batu karang yang tangguh dan teguh. Disitulah pentingnya penyerahan. Bukannya penyerahan itu langsung menghilangkan kekhawatiran, enggak. Tetapi justru di dalam situasi yang merubah, tidak menentu, tidak bisa diramalkan, waktu itu akan berubah semena-mena tanpa diduga. Di dalam situasi seperti ini sekalipun, Tuhan akan membuat kita, orang-orang yang berkhawatir, yang berserah kepadanya, kita akan diteguhkan, kita punya pegangan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, apapun kekhawatiran kita, sederhana saja, yaitu apa? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Segala. Jadi semua kekhawatiranmu jangan kamu simpan, jangan kamu tunda, jangan kamu tutup-tutupi di hadapan Tuhan. Segala kekhawatiranmu, kita itu kalian tidak perlu gengsi di hadapan Tuhan. Mungkin di hadapan manusia, mungkin tutup-tutupi oleh sana sini, menutupi supaya tetap bergengsi. Di hadapan Tuhan harus terbuka. Segala kekhawatiranmu serahkanlah kepada Tuhan. Semuanya. Tanpa kecuali. Kalau kita khawatir jalannya cuma satu. Serahkanlah kepada Tuhan. Jangan lari dari keraguan dan kekhawatiran. Jangan cari pelampiasan. Jangan cari alasan. Jangan cari rasionalisasi. Rumusnya sederhana. Setiap saudara dan saya khawatir, serahkanlah kepada Tuhan. Dia yang memelihara kita sekalian. Dan di sini kita juga harus bertahan apabila kita itu diserang oleh iblis. Jadi iblis itu nyata, ada, tidak dikarang-karang, bukan mitos antara ada dan tidak. Jelas ada. Kenapa? Dituliskan kok di dalam firman Tuhan. Petrus ini jelas mengatakan ya, sadarlah dan berjaga-jagalah. Berjaga-jaga dari apa? Lawanmu. Lawanmu itu siapa? Si iblis. Lalu si iblis itu kenapa kok kita itu harus bertahan? Karena si iblis itu tidak diam. Si iblis itu aktif. Di sini berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara pernah dengar kisah Ayub? Di situ Tuhan itu berjumpa dengan iblis. Lalu iblis itu ditanya, lu dari mana? Aku berjalan keliling-keliling seluruh bumi. Ya. Lalu ada satu catatan. Aku menemui Ayub yang jujur. Saudara-saudara, iblis itu tidak diam. Iblis itu tidak bekerja di satu tempat. Tidak. Dia itu aktif. Karena dia aktif, orang-orang Kristen yang tidak aktif di dalam kehidupan rohaninya, nggak aktif berdoa, tidak aktif bergereja, tidak aktif di dalam perkara-perkara rohani, tidak aktif di dalam kesaksian, tidak aktif di dalam kehidupan yang penuh dengan kasih. Orang yang gak aktif seperti ini adalah orang yang pasif, orang yang stagnan, orang yang mati. Nah ini jelas, gampang sekali ditekuk, ditelikung, diserang sama iblis ini. Jadi jangan macam-macam. Kehidupan kita dalam relasinya sama Tuhan itu sangat berdampak dari sistem pertahanan kita. Jelas Rasul Petrus ini mengingatkan orang beriman sampai hari ini, saudara-saudara, selain krisis ekonomi itu bisa diatasi. Tetapi si iblis ini, dia itu aktif, berjalan keliling sama seperti singa. Ya, singa yang mengaum-ngaum. Saudara-saudara, singa yang mengaum itu cari pengikut. Biasanya singa mengaum itu kalau dia itu mau menyerang. Dan yang kedua, kalau singa itu punya mangsa, dia mengaum-ngaum untuk menikmati hidangan bersama. Dan mengaum-ngaum itu juga bisa dikatakan sebagai undangan untuk peperangan. Saudara, gak sembarangan ya kita hidup itu kalau kita jauh dari Tuhan.
Kalau kita itu sudah ogah-ogahan, malas-malasan, mut-mutan dalam mengikut Tuhan. Apalagi mengikut Tuhan dipengaruhi oleh gereja. Kalau gerejanya tidak memperhatikan dia, kalau gerejanya begini begitu, kalau gerejanya khotbahnya tidak memuaskan, kalau gerejanya terlalu banyak aturan, kalau gerejanya begini-begini, akhirnya malas di dalam berrelasi dengan Tuhan, terganggu. Saudara-saudara, ini adalah mangsa yang empuk bagi iblis. Oleh karena itu kita diundang untuk menjadi orang yang selalu waspada dan bertahan. Berserah kepada Tuhan, dekatlah dengan Tuhan. Oleh karena itu kita harus benar-benar mengatur, men-setting secara kreatif, secara baru bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga ini tidak diam, iblis ini tidak diam. Dia itu keliling, mengaum-ngaum tidak seperti apa? Mencari mangsa. Dan mangsa yang paling empuk itu adalah mangsa yang lengah. Oleh karena itu janganlah kita menjadi orang-orang Kristen yang lemah, orang-orang Kristen yang ogah, orang-orang Kristen yang lengah. Itu adalah mangsa empuk. Kita bisa hancur-hancuran. Kalau kita itu tidak dekat kepada Tuhan, kita tidak punya kekuatan untuk melawan iblis itu. Relasi yang dekat menumbuhkan iman yang kuat, dan itulah sistem pertahanan terbaik ketika kita menjalani kehidupan ini, khususnya dalam memerangi serangan-serangan kuasa si jahat itu. Saudara-saudara, sebagai penutup tadi saya katakan ada dampak yang besar melalui teknologi. Perkembangan teknologi hari-hari ini begitu luar biasa. Difasilitasi dengan dunia digital yaitu internet. Ada banyak kemajuan-kemajuan. Tetapi sayangnya saudara-saudara, kemajuan teknologi itu tidak diikuti dengan kemajuan terhadap pengharapan. Justru di dalam perkembangan teknologi, inovasi yang begitu tinggi, angka kehidupan itu justru makin turun. Begitu banyaknya asupan teknologi yang luar biasa, justru di sini makin banyak orang-orang yang merasa hidupnya itu hancur. Banyak orang yang mengalami keterasingan, banyak orang yang mengurung diri, banyak orang yang merasa dirinya itu tidak berharga dan kesepian. Banyak orang, maaf ya, justru angka bunuh diri itu meningkat. Saudara-saudara, kalau kita membaca dokumenter-dokumenter apa yang terjadi di Jepang, Korea, di Amerika, beberapa belahan Eropa, mengerikan saudara-saudara. Seakan-akan teknologi itu nihil maknanya bagi kehidupan mereka. Jadi saudara-saudara, di tengah perkembangan teknologi yang tidak sebanding dengan kehidupan kita, perkembangan teknologi yang membahagiakan itu tidak serta-merta membuat orang itu yang berbahagia. Tetapi hari ini kita diingatkan, baiklah kita menjadi orang-orang yang berbahagia, sukacita, gembira, dan terus-menerus bergairah mengikut Kristus. Dengan cara apa? Menjadi orang Kristen yang waspada dan bertahan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.